keras, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada minggu setelah tahun baru hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang, dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah kita beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita saat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selama
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk kita pada hari Minggu ini, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu hari ini, di minggu setelah tahun baru, terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Dengarlah firman Tuhan ini, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, ibu bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama, atas nama pendeta dan seluruh majelis HKBP Tanjung Priuk, kami mengucapkan selamat tahun baru kepada ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita saat ini berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika Dia memberkati kita melewati tahun yang telah berlalu 2024, dan kita ditibakan di tahun yang baru, tahun 2025 ini, semua hanya oleh karena pengasihan Tuhan. Mungkin kita juga di samping bersuka cita, pastilah juga memiliki pergumulan ketika kita melewati tahun yang lalu, tahun 2024. Namun di balik setiap pergumulan, di balik semua persoalan yang kita hadapi, kita haruslah melihat ke satu fokus bahwasanya Tuhan tetap menyertai kita, baik ketika kita bersuka cita maupun kita berduka cita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di awal tahun yang baru 2025 ini, patutlah kita senantiasa datang kepadanya
datang bersembah kepada Dia, datang mengucap syukur kepada Dia, agar mengawali tahun 2025 ini kita tetap berpengharapan dan mengandalkan Tuhan saja di balik setiap perjalanan kehidupan kita. Itulah juga yang menjadi topik di minggu ini ketika kita dihantarkan dengan sebuah ungkapan Tuhan yang membebaskan umatnya. Dari gambaran ini kita bisa melihat bagaimana kalau bukan karena Tuhan juga yang merawat kita, kalau bukan Tuhan juga yang melawat kita, pastilah kita pun akan kesulitan. Tidak akan mungkin tiba di tahun 2025 ini. Tetapi Dia di dalam segala kuasa, di dalam segala kekuatannya, membebaskan kita dari setiap belenggu apapun itu. Jikalaupun mungkin setiap persoalan mungkin belum selesai di tahun yang lalu, tetapi Dia selalu menyertai kita. Kalaupun mungkin kita merasa kalau apa yang menjadi pengharapan kita di tahun yang lalu belum tergapai, tetapi kita tetap tak putus asa untuk berserah kepada Dia. Mari kita lihat Ibu Bapak Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini. Bagaimana bangsa pilihan Allah selalu mendapat perlakuan yang istimewa dari Allah. Dia menebus Yakub dari tangan orang yang lebih kuat darinya. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-11. Bagaimana Tuhan menyertai Yakub. Bagaimana tidak ada kemungkinan dia untuk selamat. Karena bangsa yang memperlakukan dia tidak adil itu sungguh kuat. Tidak ada kesanggupannya untuk melawannya. Tetapi karena kuasa Tuhan, dia bisa lepas dari tangan orang yang lebih kuat darinya. Yang berikutnya kita melihat bagaimana Tuhan juga menyediakan gandum, anggur, dan minyak, dan anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi di ayat yang ke-12. Bukan hanya membebaskan Yakub, tetapi juga mempersiapkan, menyediakan makanan, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Yakub. Bagaimana kita juga melihat hidup mereka akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dengan perhatian yang istimewa yang Tuhan lakukan ini, semua kalangan, semua usia dapat bersuka cita. Sungguh luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudariku penyertaan Tuhan. Yakub bukan hanya dibebaskan, makanannya juga disediakan, tempatnya juga disediakan. Sungguh luar biasa bagaimana makna kuasa Tuhan yang membebaskan umatnya. Dia menyediakan segala sesuatunya. Ini semua karena kebajikan Tuhan yang diberikan kepada mereka. Sehingga kita boleh mengatakan Tuhan melimpahkan anugerahnya bagi imam dan umat yang kita sebut dengan umat percaya. Setiap yang dikasihi Tuhan, baik para imam, baik jemaat, dimanapun mereka, Tuhan menyediakan segala sesuatunya buat mereka. Kita selaku umat yang percaya menyadari bahwa hidup kita ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan, dan hidup kita setiap saat dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menyatakan kesetiaannya untuk membawa dan memimpin umat Israel pulang dari pembuangan kembali ke tempat kediaman mereka semula, yaitu Yerusalem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah panggilan bagi orang yang berduka, tertindas, dan mengalami penderitaan sakit karena kesalahan masa lalu. Tuhan membawa pengampunan bagi kita. Tuhan memulihkan jiwa kita yang kering. Tuhan menebus kita dari dosa dan maut, membayar hutang dosa kita dengan karya
tangan Tuhan itu sendiri melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi tangisan, hanya sorak-sorai bagi mereka yang memiliki dan mempercayai Tuhan sebagai penyelamat. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga menguatkan kita yang mungkin di tahun yang lalu, di tahun 2024, kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita diperhadapkan dengan jatuh bangunnya pekerjaan dan juga kehidupan. Kita juga dirundung oleh berbagai problem keluarga. Kita juga diperhadapkan dengan persoalan yang sampai saat ini tak kunjung usai. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwasanya akan ada waktunya Tuhan akan memberi dan menjawab setiap persoalan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah tulisan di sebuah buku di zaman-zaman kemerdekaan yang dituliskan oleh seorang misionaris yang isinya seperti ini. Ada suatu waktu seorang anak yang pada saat itu namanya sekolah rakyat, dia bersekolah di sana. Pada suatu hari ketika dia bersekolah, gurunya, walinya memanggil dia, lalu berkata bahwasanya uang sekolahmu sudah 6 bulan tidak kamu bayar. Oleh karena itu, kamu harus pulang dan meminta uang sekolahmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si anak ini adalah si anak yang sangat rajin beribadah, rajin sekolah minggu, dan rajin berdoa. Ketika dia diperhadapkan dengan hal seperti ini, dia mulai sedih. Di dalam hatinya dia berpikir, guru sekolah minggu saya selalu berkata, ketika ada persoalanmu, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan, maka dia pun akan menolongmu. Maka ketika di perjalanan pulang, di samping dia merenung dan bersedih hati, tibalah dia di rumahnya. Begitu tiba di rumah, dia pun berdoa. Dia mengingat bagaimana ucapan dari guru sekolah minggunya. Si anak ini pun berdoa dengan sepenuh hati sambil menangis. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku pertolongan. Sudah 6 bulan aku tidak bisa membayar uang sekolahku, karena ibuku tidak sanggup untuk membayarnya karena kami tidak punya uang. Tolonglah aku Tuhan, katanya seperti itu. Lalu dia pun menuliskan setiap pengharapan dan permintaannya itu, karena dia mengingat bahwasanya guru sekolah minggunya pernah berkata, kalau Tuhan itu adanya di atas, tempatnya adalah di tempat yang tinggi. Maka dia pun menuliskan keinginannya itu di secarik kertas. Bagaimana dia menginginkan agar Tuhan memberikan uang sekolahnya. Dia pun berlari ke sebuah bukit yang paling tinggi di kampung itu. Lalu setelah tiba di sana, dia pun menerbangkan surat yang menjadi pengharapannya kepada Tuhan. Singkat cerita, surat yang diterbangkan oleh si anak ini tadi ternyata sampai di rumah seorang guru huria. Lalu si guru huria ini pun ketika melihat ada surat tepat di depan rumahnya, dia pun membuka dan membaca surat itu. Lalu dia membacanya, ternyata dari si anak yang dia kenal, anak sekolah minggu di gerejanya, ya bagaimana dia membutuhkan uang, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolongnya. Lalu si guru huria ini pun tadi merasa bahwasanya si anak ini bersungguh-sungguh untuk meminta pertolongan Tuhan. Lalu dia pun membalasnya di dalam secarik kertas. Dia menjawab di sana, membalas tulisan itu, aku telah membaca tulisanmu anakku, dan aku adalah orang yang disuruh oleh Bapa untuk menolongmu membayar uang sekolahmu. Sehingga surat itu pun dikirimkan berisi dengan uang
hingga sampai di rumah si anak itu tadi. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang ingin kita lihat dari cerita ini tadi? Sekilas ini merupakan sederhana, tetapi kita melihat begini jugalah harusnya pengharapan kita kepada Tuhan. Kita melihat apa yang tidak mungkin, tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, semuanya pasti terjadi. Banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk menolong umatnya. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita telah diperkenankan untuk memasuki tahun yang kita harapkan menjadi tahun pengharapan dan tahun penuh berkat, yaitu tahun 2025 ini. Tetapi mungkin juga tahun yang ada tantangan dan juga merupakan sekaligus peluang. Karena di mana kita ditantang, di sana pasti ada peluang untuk bergumul dan berkat-berkat. Tahun di mana Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita dengan kasih karunia-Nya untuk mengubah dan memulihkan hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah, di balik sukacita selalu ada pergumulan. Tetapi di balik pergumulan selalulah ada pengharapan, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas seluruh berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami boleh Engkau tibakan di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Ketika kami boleh melalui tahun yang lalu 2024, sehingga kami telah sampai di minggu pertama di tahun yang baru ini. Terima kasih karena Tuhan selalu menuntun kami, menyertai kami, terlebih memelihara kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bersekutu lewat ibadah online dari Gerejamu HKBP Tanjung Priuk ini. Berkatilah ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah firman-Mu itu agar dapat bertumbuh dan menjadi kekuatan untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan Allah Bapa Surgawi, lindungilah setiap jemaat-Mu di dalam setiap perjalanan, di dalam setiap kehidupan, di dalam setiap rumah tangga. Tuhan yang selalu menyertai mereka. Berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini, baik yang berada di rumah sakit, di perjalanan, yang berlayar, berada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka Bapa yang saat ini mengikuti ibadah online ini. Tuhanlah yang menjamah, melawat, memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul kiranya Tuhan berikan kekuatan, tambahkan senantiasa pengharapan buat mereka yang saat ini sedang berputus asa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yakin Tuhan merancang masa depan kami. Oleh karena itu, biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi atas kami. Berkati kami untuk melangkah di tahun yang baru, tahun 2025 ini, agar semakin banyak jugalah berkat-berkat yang akan Tuhan berikan bagi kami, keluarga, dan juga gerejamu, terlebih bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa, terlebih dahululah ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penopang yang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pendeta dan pelayan di HKBP Tanjung Priuk, terkhusus yang melayani di minggu hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Salam sehat selalu. Shalom.